Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 392, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 51 sampai 59 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan, tapi tidak banyak yang saya kasih tanda ya. Yang terakhir ini adalah pada kata-kata ummiha, ini hamzahnya boleh dikasrah menjadi immiha. Demikian juga di awal tadi ada idgham ya, lam ketemu lam, ini boleh idgham. Al-qaul la'allahum, ha ketemu ha boleh idgham, qablihum ya, dan lain-lain. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 51, walaqad dan sungguh-sungguh wassalna telah kami sampaikan lahum kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Makkah, al-qaula ucapan itu, la'allahum supaya mereka yatadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Yang dimaksud ucapan pada ayat ini adalah ucapan atau berita tentang umat-umat terdahulu. Sudah disampaikan oleh Allah kepada orang-orang Makkah. Jadi umatnya Nabi Nuh dihancurkan, umatnya Nabi Soleh dihancurkan, umatnya Nabi Hud dihancurkan. Semua itu disampaikan oleh Allah lewat Quran kepada orang-orang kafir. Tujuannya la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran, supaya tidak terjadi semisal apa yang terjadi pada umat terdahulu. Mereka dulu mendustakan Nabi, dihancurkan oleh Allah. Nah, supaya mereka tidak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mendustakan Nabi Muhammad, sama juga nasibnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini kita ambil dua pelajaran, Pak. Pelajaran pertama, ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada manusia. Allah tidak ingin mereka itu hancur dengan sebab siksa. Maka Allah kirim para rasul, Allah kirim kitab-kitab suci supaya mereka iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah hendaklah kalau ada kejadian yang sudah lewat itu kita ngambil pelajaran. Jangan dilewatkan begitu saja tanpa diambil pelajarannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang orang beriman. Orang beriman, beliau mengatakan tandanya orang beriman itu la yuldaghul mu'minu min juhrin marratain. Orang beriman itu tidak tersengat dari satu lubang sebanyak 2 kali. Satu lubang tersengat 2 kali, berarti nggak ngambil pelajaran. Maka ini hadis muttafaqun alaih menunjukkan bahwa orang beriman harus cerdas, harus ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu, orang yang bahagia adalah man wu'idha bi ghairihi, orang yang bisa mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa orang lain. Orang lain mengalami satu kasus berat, jangan sampai itu dialami oleh kita, ambil pelajarannya. Termasuk kalau ada orang misalnya sakit berat, itu kita ambil pelajaran. Apa sih sebabnya? Oh, sebabnya karena makannya kurang kurang normal atau kurang tertib. Maka jangan sampai kita seperti dia sakit berat gara-gara makan kurang tertib. Kita tertibkan makan. Ini namanya orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh orang lain. Kemudian Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang masih mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, alladzina, orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka al-kitaba, kitab suci, baik itu Taurat maupun Injil, berarti Yahudi atau Nasrani, min qablihi, sebelumnya Al-Quran, hum, mereka itu bihi, terhadap Al-Quran, yu'minun, mereka beriman. Ini Allah bicara tentang umat Yahudi atau Nasrani tapi yang beriman betul-betul kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tandanya orang itu kalau mengikuti Nabi Musa betul-betul itu pasti beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua nabi ajarannya sama. Kalau ada orang mengikuti Nabi Musa tapi setelah itu Nabi Isa datang tidak diikuti, itu tandanya tidak mengikuti Nabi Musa. Orang mengikuti Nabi Isa setelah itu tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kalau betul-betul mengikuti, maka pasti akan beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya orang yang seperti ini? Contohnya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Rasulullah bersabda, Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi masuk Islam, ashiru asyaratin fil jannah, termasuk dari 10 yang masuk jannah. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Ini contoh yang dari kalangan Yahudi, ahli kitab. Sekarang contoh dari kalangan Nasrani, ahli kitab juga tapi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Dia Nasrani dulu, tapi kemudian ketemu dengan Dajjal, kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dan menceritakan kepada beliau tentang pertemuannya dengan Dajjal di satu jazirah, di satu semenanjung. Kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya pertemuan tersebut. Nah, ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Nah, orang-orang seperti ini kalau mendengar Quran, sikap mereka gimana? Wa idza tutla wa idza yutla, dan apabila Quran dibacakan alaihim, kepada mereka ahli kitab yang beriman itu, qalu, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman dengan Quran ini, innahul haqqu, sesungguhnya Quran ini adalah kebenaran, mir rabbina, dari pemelihara kami. Kok tahu bahwasanya Quran adalah kebenaran dari Allah? Karena isinya sama dengan Taurat dan Injil. Taurat menyuruhkan tauhid, Injil menyuruhkan tauhid, maka Quran juga menyuruhkan tauhid. Maka mereka tahu ini benar dari Allah.
Inna sesungguhnya kami, kata mereka, kunna adalah kami, min qablihi sebelum turunnya Quran, muslimin kami sudah Islam. Nah, maka begitu Quran turun, maka Islamnya berlanjut mengikuti Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengatakan kami sebelum turun Quran kami sudah Islam? Karena dalam kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, itu sudah disebutkan akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan adanya Al-Qur'an sudah disebutkan. Contohnya perkataan Nabi Isa yang disitir oleh Allah dalam surat As-Saff. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyiran bi rasul, saya memberi kabar gembira datang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan muncul setelah saya nanti, ismuhu Ahmad, namanya adalah Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahmad ini maksudnya Nabi Muhammad, Pak. Karena Nabi Muhammad kan namanya 5. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ini semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka katakan kami sudah beriman sebelum datangnya Quran karena sudah diberitahu oleh nabi kami Nabi Isa atau nabi kami Nabi Musa. Jazakallahu. Nah, orang-orang seperti ini yang ikuti dua nabi, Nabi Isa diikuti, kemudian Nabi Muhammad diikuti, Nabi Musa diikuti, kemudian Nabi Muhammad diikuti. Pahalanya berapa? Allah katakan ulaika, mereka itu yu'tauna, diberi ajrohum, pahala mereka, marrataini, 2 kali. Kenapa pahalanya 2 kali? Karena imannya 2 kali. Dulu Nabi Isa membawa Taurat, mereka iman. Membawa Injil, ya, mereka iman. Setelah itu datang Nabi Muhammad SAW bawa Quran, mereka iman lagi. Nah, pahalanya double. Makanya muncul kaidah mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak juga fadilahnya. Imannya 2 kali, pahalanya juga double 2 kali. Nah, kita ini imannya sekali, Pak, yaitu iman kepada Nabi Muhammad SAW saja, karena kita tidak pernah mengalami Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang mereka itu diberi pahala 2 kali double. Salah satu 3 orang, yu'tauna ajrahum marratain, dikasih pahala double 2. Yang pertama adalah yang tadi, seorang laki-laki ahli kitab iman kepada nabinya Nabi Musa atau Nabi Isa, lalu masih menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala 2 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, abdun mamluk, seorang budak menunaikan kewajibannya kepada Allah, juga kewajiban kepada majikannya. Nah, pahalanya double karena amalnya double. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki memiliki budak perempuan, dikasih makan dengan baik, dididik dengan baik, diajari agama dengan baik, lalu dimerdekakan, lalu dinikahi, maka pahalanya double 2 kali juga. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ringkasnya, mari kita perbanyak amal supaya kita mendapat banyak-banyak pahala. Semakin banyak amal kita lakukan, semakin besar pahala kita dapatkan. Allah katakan mereka dapat pahala 2 kali itu kenapa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, sabar mengikuti agama. Disuruh mengikuti agama yang dibawa Nabi Isa, sabar ikut. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang, sabar lagi ikut. Nah, ini sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yadra'una, dan mereka itu menolak, bil hasanati, dengan kebaikan, as-sayyi'ata, terhadap keburukan. Ini sifat mereka, Pak. Sifat mereka pertama sabar untuk mentaati Allah. Sifat kedua adalah kalau diperlakukan buruk, mereka membalasnya yang baik. Contohnya dituduh, tidak membalas, diejek, tidak membalas, tapi cukup mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin, disebutkan pada ayat berikutnya.
Sifat berikutnya lagi, wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Nah, ini adalah 3 sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman 2 kali kepada nabinya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sifat-sifat yang baik yang perlu untuk diterapkan oleh kita masing-masing. Sabar, kemudian menolak keburukan orang dengan kebaikan, dengan sikap yang baik, dengan kata-kata yang baik, tidak usah membalas. Kemudian yang ketiga, infak dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma itu artinya sebagian. Jadi jangan semuanya. Makanya dalam masalah infak itu ada aturannya. Enggak boleh infak semau gue. Infak sampai habis total hartanya sehingga istrinya kelaparan, anaknya kelaparan. Salah itu. Infak kepada tetangga-tetangga atau teman-teman, royal kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman, tapi kepada istrinya kekurangan, kepada anaknya kekurangan. Nah, tidak benar seperti itu. Suka jajan padahal masih kelaparan istrinya, anaknya. Nah, ini berarti apa? Tidak tepat seperti itu. Itu infaknya tidak pas, nih. Dahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib. 55. Wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar al-laghwa, sesuatu yang sia-sia atau kebatilan, a'radu anhu, mereka berpaling dari kebatilan tadi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lana, bagi kami, a'maluna, amal-amal kami, walakum, dan bagi kalian, a'malukum, amal-amal kalian. Salamun alaikum, selamat untuk kalian, la nabdaghil jahilin, kami tidak mencari orang-orang yang berbuat jahil atau berbuat bodoh. Yang dimaksud al-laghwa, kebatilan atau kesia-siaan, ini maksudnya adalah ejekan. Jadi kalau diejek, mereka berpaling. Berpaling maksudnya apa? Tidak membalas. Nah, maka sifat yang baik ketika kita diejek itu adalah tidak menggubris atau tidak membalas. Makanya para ulama mengatakan gini, Pak. Ma kullu nutqin lahu jawabu ma yukrahu sukutu. Ma kullu nutqin, tidaklah setiap ucapan lahu jawab, berhak untuk dijawab. Ada ucapan yang pantas dijawab, ada ucapan yang tidak pantas dijawab. Ada WA pantas dibalas, ada WA tidak pantas dibalas. Orang tiba-tiba ngecek kita lewat WA, enggak usah dibalas, hapus, selesai. Enggak usah cari tahu siapa ini orang ngecek saya ini, enggak perlu. Karena ini berarti kita menghadapi orang bodoh dengan kebodohan. Biarkan orang berbuat bodoh kepada kita, tapi kita tidak membalas dengan kebodohan, supaya tidak sama-sama bodohnya. Jawabu ma yukrahu sukutu, jawaban untuk sesuatu yang tidak disukai itu adalah dengan diam, nggak usah dibalas. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, as-sukutu jawabun, diam itu adalah balasan. Jadi balasan itu tidak harus dengan kata-kata, balasan itu bisa juga dengan diam. Diam itu adalah balasan, itu jawaban itu. Seolah-olah kita mengatakan omongan kamu jelek, saya tidak perlu menanggapi. Seolah-olah kita ngomong seperti itu ketika kita diam. Lah terus kalau kita ngomong, apa yang diomongkan? Nah, mereka cuma ngomong gini, Pak. Wa qalu, dan mereka berkata, lana, untuk kami, a'maluna walakum a'malukum. Udah, kamu nggak perlu ngejek saya. Kalau amal saya jelek, yang nanggung saya. Kalau amalmu jelek, yang nanggung kamu. Nggak usah ngejek lah. Kamu nggak cocok dengan amal saya, silahkan, nggak usah ngejek. Saya mengesahkan Allah, kamu menyembah 7 Tuhan, nggak usah mengejek. Kamu mengejek padahal kamu nanggung sendiri amalan kamu, tidak menanggung amalan saya. Yang dimaksud salamun alaikum ini bukan assalamu alaikum sebagaimana kalau kita berjumpa dengan kaum muslimin, bukan. Karena kita dilarang untuk memulai kepada ahli kitab ucapan assalamu alaikum. Maka yang dimaksud salamun alaikum, selamat untuk kalian, itu maksudnya adalah musalamah, tidak akan saya balas, kamu aman. Kamu ngejek saya kan, kamu nuduh saya kan, saya tidak akan membalas yang serupa. Kamu selamat, kamu aman, itu maksudnya. Jadi bukan apa ucapan assalamualaikum, beda lagi. Ini maksudnya adalah
damai, tidak ada jawaban, tidak ada balasan dari saya. Kenapa saya tidak membalas? Karena la nabtaghil jahilin. Kami tidak mau termasuk orang-orang bodoh, kami enggak mau. Kamu mengejek itu kamu orang bodoh. Kalau saya membalas ejekan, itu saya ikut-ikutan jadi bodoh, saya enggak mau. Kemudian Allah mengatakan, innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Saya mendengarkan penjelasan dari sebagian ulama bahwasanya ajma'al mufassirun, ahli tafsir ijma' ala annal ayah, bahwasanya ayat ini nazalat turun fi Abi Thalib, tentang paman Nabi namanya Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Abu Thalib ditawari masuk Islam oleh Nabi, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Hampir mati, Pak. Nabi datang mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, silakan ucapkan la ilaha illallah. Ini satu kata yang kalau Anda ucapkan nanti saya bisa membela di hadapan Allah di akhirat. Maka Abu Thalib ini sebenarnya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Sayangnya di situ ada tokoh-tokoh kafir, Abu Jahal, Abu Lahab atau yang lainnya. Kemudian mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci, berpaling dari ajaran bapakmu yaitu Abdul Muttalib, ya, nenek moyangmu menyembah berhala? Apakah kamu benci dari ajaran ini? Akhirnya Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abi Thalib, Abdul Muttalib, saya tetap berada di atas ajaran bapak saya Abdul Muttalib, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya pendapat yang benar tentang Abu Thalib ahli neraka. Karena sebagian orang itu mengatakan Abu Thalib ahli surga. Ahli surga gimana? Rasulullah aja mengatakan, innahu fi dahdahin minan nar, sesungguhnya Abu Thalib itu berada di lapisan atas neraka. Walaula ana, kalau bukan syafaat dari saya, lakana fid daraqil asfal, dia berada di lapisan paling bawah di neraka. Tapi karena dapat syafaat saya, dinaikkan nerakanya, ditaruh paling atas, paling ringan siksanya. Ringan itu bagaimana? Dia menginjak bara api pada kakinya, kemudian umuplah kepalanya ini, atau mendidihlah isi otaknya ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu adalah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan Abu Thalib masuk surga, itu saya nggak tahu kenapa kok ngomong kayak gitu, itu dasarnya apa, saya nggak paham saya. Kemudian Allah mengatakan, walakinnallah, akan tapi Allah itu yahdi, menunjuki may yasha, siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa, dan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah, atau orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan hidayah. Siapa dia? Allah lebih paham. Maka Rasulullah SAW bisanya cuma menyampaikan. Ceramah seperti ini sama juga, Pak, bisanya menyampaikan. Adapun mengubah seseorang dari kesalahan kepada kebenaran, dari keburukan menjadi baik, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masukkan hidayah dalam hatinya. Kalau pembicara hanya bisa menyampaikan lewat ucapan, hidayah nggak bisa dia pegang, dia hanya bisa menyampaikan ucapan saja. 57. Wa qalu, dan mereka berkata, inna tabi'il huda, jika kami mengikuti petunjuk, ma'aka, bersama kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nutakhattaf, kami akan disambar, min ardina, dari bumi kami, yaitu dari Mekah. Jadi maksudnya mereka beralasan kami tidak mau masuk Islam karena kami ini kelompok kecil di Mekah ini dibandingkan dengan orang-orang Arab yang lain yang sangat banyak. Maka kalau kami ngikuti ajaranmu, yaitu ajaran Islam, kita nanti akan bisa diserang oleh orang-orang Arab yang lain. Karena orang Mekah itu kalau dihitung jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang luar Mekah, yang lebih luas. Mekah itu kan kota kecil, Pak, sehingga jumlahnya nggak akan banyak. Nah, mereka beralasan kami tidak mau masuk Islam karena khawatir diserang oleh orang-orang Arab yang lain.
Mereka sekarang tidak nyerang kita itu karena kita ini agama sama dengan mereka. Mereka syirik, kami syirik. Nah, maka mereka nggak nyerang. Andaikan kita masuk Islam semuanya, pasti diserang. Allah bantah, itu nggak benar perkataan itu. Awalam numakkil lahum, bukankah kami telah menempatkan untuk mereka haraman aminan, pada tanah haram yang aman, yaitu kota Mekah, yujba ilaihi, yang ditarik kepada Mekah, thamaratu kulli syai'in, buah-buahan dari segala sesuatu, rizqam min ladunna, sebagai rizki pemberian dari hadapan kami. Nah, maka ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu, maksudnya ayat ini adalah kamu itu syirik kepada saya pun masih kasih kalian aman. Bagaimana mungkin kalian iman kepada saya malah tidak aman? Ora mungkin. Bersama kesyirikan mereka, bersama kemaksiatan mereka, Allah masih kasih aman, Pak. Karena ada di situ Ka'bah, rumahnya Allah. Sehingga orang-orang yang di dekat rumah Allah, yang tinggal di Mekah, Allah kasih aman. Karena kehormatan Ka'bah, ya. Nah, maka bersama kemaksiatan yang mereka lakukan saja masih dikasih aman, tidak akan mungkin kalau mereka iman malah amannya hilang, itu nggak akan mungkin. Jadi maksudnya aminan di sini adalah apa? Aminan, aman, ma'a asyirk, ma'a syirkikum, padahal kalian melakukan syirik. Fakaifa, maka bagaimana lagi ma'a imanikum, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti tambah aman, tidak mungkin terus amannya hilang, enggak mungkin. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah pada ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lakaffarna anhum la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk desa itu iman dan takwa, pasti akan kami buka untuk mereka berkah-berkah dari atas dan dari bawah. Berkah dari langit air hujan, berkah dari bawah dari tanaman-tanaman akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kotanya aman, nyaman, tentram. Kemudian kita ambil beberapa faedah di sini. Yang dimaksud haraman, tanah haram, ini adalah kota Mekah. Nah, bagaimana keharaman kota Mekah itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haramun, sesungguhnya kota Mekah itu adalah kota haram, tidak boleh ditebang pohon berdurinya. Pohon berduri aja nggak boleh ditebang, apalagi yang tidak berduri. Tidak boleh dipotong pohon-pohonnya, tidak boleh diambil luqatahnya. Maksudnya tidak boleh diambil luqatahnya, barang jatuhnya untuk dimiliki, nggak boleh. Bolehnya untuk diiklankan sampai ketemu siapa pemiliknya. Nah, ini adalah haramnya kota Mekah. Termasuk juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, buruan-buruannya itu tidak boleh dibikin lari, digusah nggak boleh, merpati-merpati yang ada di sana, itu karena tanah haram. Kemudian di sini Allah katakan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Jadi semua buah-buahan itu ada di kota Mekah. Ini termasuk keajaiban kota Mekah. Tanah tandus tapi buah-buahan segala macam ada di kota Mekah. Tidak harus tumbuh di Mekah, Pak. Tetapi yujba, ya, ditarik. Nah, berarti dibawa dari luar negeri, dari Indonesia. Nah, maka di Mekah panjenengan cari buah nanas ada, buah apalagi durian ada, insya Allah. Meskipun saya belum pernah melihatnya di di toko-toko yang menjual buah, tapi di sini Allah katakan kulli syai', segala sesuatu. Berarti ada semuanya. Tapi memang kata-kata kul, ya, segala itu sering juga digunakan untuk makna sangat banyak. Nah, maka tidak harus betul-betul semua ada, ya. Bongsone cipluan ngoten kita ing habeten kota Mekah, nggih. Talok kita ing habeten kota Mekah, nggih. Karena buah-buahan yang tidak begitu disukai atau tidak begitu diminati oleh banyak orang. Tapi yang banyak diminati orang, ya, seperti pisang dan sebagainya, ada semuanya di kota Mekah. Silakan dibuktikan kalau berada di Mekah sana. Kemudian Allah mengatakan, wakam, dan betapa banyak
ahlakna, kami telah membinasakan min qaryatin, dari desa, maksudnya penduduk desa, batirat, yang dia itu sombong, ma'isyataha, di dalam kehidupannya. Jadi mereka hidup di muka bumi tapi sombong. Sombongnya bagaimana? Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Buktinya binasa mana? Karena ada orang tanya sama saya, Pak, ada cerita-cerita tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim dan sebagainya, kok tidak ada literasinya? Ya, cerita tertulisnya kok nggak ada? Maka saya jawab dua jawaban. Jawaban yang pertama, di Quran ada. Masa kamu nggak percaya? Kalau di Quran ada, maka tidak ada buku-buku yang lain, sudah cukup. Quran itu wahyu, itu sudah literasi itu. Kalau tidak dianggap Quran berarti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, dalam kitab-kitab sejarah yang besar-besar, yang tebal-tebal, itu cerita-cerita Nabi itu sudah disebutkan di sana. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, ceritanya komplit, nama-nama orangnya komplit dalam kitab Tarikh Tabari ada. Hanya saja kita yang kurang banyak membaca saja. Jadi satu ulama nulis kitab sejarah sampai 40 jilid, sampai 20 jilid. Nah, itu Imam Tabari, Imam Dhahabi dan sebagainya. Sejarahnya lengkap di sana. Nah, tapi seandainya kitab sejarah itu nggak ada, ini cukup Quran sebagai literatur untuk kita, bahwa betul-betul ada itu nabi-nabi sebelum kita itu. Nah, di sini Allah buktikan bahwa mereka itu hancur. Nih, fatilka, maka itulah masakinuhum, tempat-tempat tinggal mereka, lam tuskan, sudah tidak ditinggali lagi, mim ba'dihim, setelah mereka, maksudnya setelah dihancurkannya mereka, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ada sisa-sisa bekas-bekas negara-negara yang dihancurkan oleh Allah, seperti Madain Thamud. Semua orang sudah tahu. Ketik saja di Google ya, Madain Thamud, akan muncul kota-kota peninggalan umat terdahulu yang sudah binasa. Karena binasa, lam tuskan, nggak ada lagi yang mau tinggal di sana. Kenapa? Ngeri, Pak. Sudah menjadi kota mati, kota hantu, ngeri. Okay? Kalau ada yang tinggal pasti qalila, sedikit. Ini maksudnya para musafir. Okay? Musafir yang berada di tengah jalan, istirahat di Madain Thamud. Kalau sudah, tinggalkan lagi. Karena ngeri, ya, adanya sisa-sisa bangunan, dan menunjukkan bahwa itu sudah ada kehancuran sebelum itu. Allah katakan, wa kunna, dan adalah kami Allah, nahnu, kamilah al-warithin, yang mewarisi. Apa maksudnya mewarisi ini? Disebutkan tafsirannya dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, inna nahnu narithul arda, sesungguhnya kami Allah akan mewarisi bumi ini, wa man 'alaiha, juga semua yang ada di atasnya, wa ilaina yurja'un, dan kepada kami semuanya akan dikembalikan. Jadi kalau sudah dihancurkan bumi ini, siapa yang mewarisi bumi ini? Siapa yang menguasai bumi ini? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini hanya dititipkan untuk kita. Kita dititipi oleh Allah. Nih, ada rumah untuk kamu, dititipi oleh Allah. Kalau sudah mati gimana? Dilanjutkan oleh generasi kita. Kalau semuanya mati, nah, kembali kepada Allah. Itu maksudnya nahnul warithin. 59. Wa ma kana, dan tidak adalah rabbuka, pemeliharamu, muhlikal qura, membinasakan desa-desa, hatta, sehingga ya ba'atha, Allah mengutus fi immiha, pada induk desa, pada pusat desa, rasulah, seorang rasul. Jadi Allah itu sebelum membinasakan suatu umat, itu pasti sudah dikirim para rasul, pasti sudah dikirim kitab-kitab yang datang dari langit. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah tidak bisa disalahkan. Ini hadisnya. Anzalal kitab. Wala ahada, tidak ada seorang pun, ahabbu ilaihi, yang lebih suka, al-udhru, menyampaikan udhur, minallah, daripada Allah. Karena itulah Allah turunkan kitab dan Allah kirim para rasul. Nah, ini berarti kalau Allah menyiksa setelah adanya kitab dan rasul, Allah tidak bisa disalahkan. Yang salah adalah yang tidak mau beriman.
Karena sudah saya kirim Rasul, sudah saya kirim kitab, kok kamu masih ngeyel. Nah, berarti salahnya di kamu, bukan di saya. Ya. Siksa turun, tidak mungkin langsung mendadak turun, tapi sudah ada Rasul-Rasul yang memberikan ancaman sebelumnya. Nah, Rasulnya itu diutus fi immiha, pada induknya kota, induknya negara. Seperti Mekah, itu induknya negara Arab. Tidak mungkin dikirim di pelosok. Karena kalau dikirim di pelosok tidak akan tersebar kemana-mana. Tapi kalau dikirim di induk maka pasti akan tersebar kemana-mana. Seperti misalnya Indonesia ini kan ibu kotanya kan Jakarta, Pak. Nah, maka apa yang terjadi di Jakarta itu beritanya menyebar kemana-mana. Tapi yang terjadi di kota yang terpencil tidak akan tersebar ke mana-mana. Nah, maka Allah kirimkan itu fi immiha, ya, pada induknya negara, supaya tersebar beritanya ke mana-mana. Nah, tugasnya Rasul yang dikirimkan adalah yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidak mungkin kami Allah membinasakan desa-desa, yaitu penduduknya, illa kecuali wa ahluha, penduduknya itu adalah zalimun, orang-orang yang zalim. Yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang yang kafir. Maka tolong diingat-ingat, kaidah tafsir mengatakan banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Quran maksudnya adalah kafir, termasuk contohnya ayat ini. Nah, maka ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Ayat-ayat yang bicara tentang orang-orang kafir jangan ditempatkan untuk orang-orang beriman. Nanti jadi khawarij. Khawarij itu mudah mengkafirkan orang muslim. Kenapa? Memakai ayat-ayat tentang orang-orang kafir disematkan kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya mereka banyak mengkafirkan kaum muslimin. Dikit-dikit kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Nah, tidak begitu. Apa dalilnya bahwasanya zalim dimaksud ini kafir? Allah mengatakan innasyirka ladzulmun azim. Surat Luqman ayat 13, sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang besar. Nah, makanya para ulama membagi zalim jadi 3. Satu, zalim kepada Allah, ini zalim terbesar, yaitu syirik. Yang kedua, zalim kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, ya, memukul, membunuh, menuduh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat, maksiat dengan mata, maksiat dengan mulut, maksiat dengan segala anggota tubuh kita. Ini semuanya perbuatan zalim yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.